Selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-190 jangan-jangan malam ini. Luar biasa memang. Oke, teman-teman. Bukan rahasia umum lagi bahwa dari kebanyakan orang IT khususnya developer, apalagi mereka yang bergerak di bidang pekerjaan yang sangat complicated di dunia teknologi, mereka adalah teman-teman yang tergolong introvert. Dan orang-orang yang introvert ini memang memiliki kelebihan karena mereka memiliki kemampuan untuk memiliki ketelitian, tekun, perfeksionis. Tetapi dari semua kelebihan yang mereka miliki, kadang-kadang membuat mereka sampai malu untuk bagaimana cara mereka mempersonalisasikan, membranding mereka punya skillnya sendiri. Dalam banyak kasus mereka kadang-kadang malu untuk berbicara di depan publik, malu untuk menulis, malu untuk melakukan branding di sosial media. Padahal itu adalah sebuah aspek penting juga dalam memarketingkan dirinya sendiri. So, teman-teman, malam hari ini kita akan belajar topik baru mengenai personal branding, di mana kita akan belajar bahwa orang IT juga harus punya kemampuan untuk mempersonalisasikan dirinya, untuk membranding dirinya. Karena bukan kenapa-napa, orang harus lihat kemampuan kita, orang harus tahu kemampuan kita, orang harus tahu dari mana kita punya kemampuan, dan mereka harus mencari kita dengan mudah. Nah, untuk mendapatkan teknik-teknik itu, kita butuh orang-orang atau mentor-mentor yang bisa mengajari kita mengenai bagaimana cara membangun personal branding. PHP ID Online Learning adalah salah satu cara juga saya untuk melakukan personal branding. Dan di pemateri kita malam hari ini, Om Eko Wibowo, dia akan bercerita mengenai personal branding dalam konteks apa yang dia bangun di remote work. Karena ini adalah sesuatu yang penting juga. So, kita akan belajar sama-sama mengenai topik yang sangat asik ini. Biar teman-teman untuk hari depan yang lebih baik, tentu teman-teman juga harus cari karir, harus cari kesempatan, harus cari market, harus cari opportunity yang bisa membuat teman-teman makin hari makin membaik, makin hari makin membaik. Ya tentunya dengan caranya membranding personal teman-teman, di package sedemikian rupa supaya orang tahu kemampuan kita dan orang akan bersedia untuk membayar kita lebih. Oke, malam hari ini sudah bergabung dengan kita Om Eko. Mana ya, saya cari dulu di atas nih. Di Zoom-nya di mana? Oh. Malam, selamat malam. Ya, soalnya mesti di scroll dulu. Tunggu sebentar. Ini kemana ya? Udah banyak yang gak baik ini dia. Selamat malam, wes. Ganti background. Mantap. Ke belakang aja. Langsung ngadep. Ya, kemarin kayaknya kena spotlight lampu. Jadi ada flashnya di. Oke deh. Gimana kabar Om Eko malam ini? Baik, baik, alhamdulillah baik. Baik ya. Mantap. Sudah bergabung dengan kita di Zoom meeting ada 15 orang. Dan di PHP ID, baru sedikit ini, baru 3. Wah, sedikit benar. Tapi biasanya mereka akan datang dengan sendirinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di Zoom meeting, yang sudah register nih berarti. Wah, ada nama-nama yang canggih-canggih nih. Ada Om Doni Kurnia, mantap. Ada siapa lagi yang saya kenal sini? Ada Om Nusendra Hanggrawan, oke, mantul. Oke, ya selamat datang teman-teman, selamat datang di PHP Online Learning. PHP Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang mendukung program ini. Untuk dari mana ya? Dari Niaga Hoster, dari Kodepolitan, Refactory, Kiska, Sendit, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Hilang gambarnya. So, terima kasih untuk sponsor-sponsor, dan kita akan lanjut topik kita malam hari ini. Kita akan bahas mengenai membangun personal branding bersama dengan Om Eko. Oke, kita mau mulai dari mana nih Om Eko nih? Dari tadi aja. Dari tadi. Ya, kayaknya semangat banget ya. Ya, nih kita langsung aja dengan pertanyaan yang mungkin paling common mengenai personal branding itu. Dalam definisinya Om Eko, apa yang dimaksud dengan personal branding? Oke, pertanyaan bagus nih. Dari definisi saya ya, jadi kan kita juga nggak, tentu punya orang punya banyak mendefinisikan, tapi kalau saya mendefinisikan personal branding itu adalah bagaimana kita mencitrakan diri. Sebenarnya pencitraan ya, mencitrakan diri di dunia internet. Kalau saya, coba saya kalian dengar ya, kalau saya bilang kata pencitraan, siapa sosok yang muncul di kepala kalian? Coba.
pencitraan. 1, 2, 3, paling sama semua, saya tahu semua orang sama ya kan. Mr. J. Mister J, nggak tahu kenapa ya kan. Kata-kata itu emang relate-nya ke Pak J ya kan. Relate ke Pak J, nggak tahu kenapa. Nah, dari itu saya banyak merenung bahwasanya dunia ini nggak seperti apa adanya ya. Dunia ini adalah seperti kita memandang ya kan. Ada 10 orang, ada 10 dunia. Nggak ada satu dunia. Nah, karena itu teman-teman, kalau kamu sudah mulai berkecimpung di dunia remote work, kamu harus meninggalkan satu tanda kebesaran, yaitu kuliah. Kuliah, pendidikan, sarjana, ijazah itu harus kamu tinggalkan, karena nggak ada artinya. Dulu ya, zaman Belanda masih jajah kita, itu masih iya kepake gitu kan. Zaman kemerdekaan kepake. Karena ya orang itu mindsetnya pendidikan tinggi, sarjana, kuliah, wisuda, terus syukuran di kampung ya, terus dapat PNS ya, dapat semua status sosial. Itu dulu. Sekarang itu nggak ada artinya remote work. Meskipun saya di UGM negeri, selama 11 tahun saya kerja remote, nggak pernah ada satu klien yang minta kerja syaratnya tolong upload ijazah terakhir atau ijazah yang sudah legalisir ya. Nggak pernah ada, padahal mendapatkannya susah payah kan. Saya kuliah S1 10 tahun ya, jadi jangan ditiru, 10 tahun itu ganti presiden berapa kali itu. dari Pak Harto sampai SBY ya. Jangan ditiru. Tapi selama susah payah seperti itu pun saya belum pernah ada klien yang klien yang luar negeri ya minta tolong apa ijazah, aku ingin cek IP kamu berapa. Sekali aja saya pernah mengupload ijazah saat saya ditawari kerjaan sebagai konsultan di Kementerian Kehutanan lewat FAO, Lembaga PBB untuk Pangan. Itu aja sekali aja, karena emang dia butuh syarat formalnya. Sisanya nggak pernah sama sekali, ya kan? Nah, terus gimana caranya seperti ini? Kalau dunia sudah se ekstrim ini ya, terus kan banyak orang PK, boleh nggak kuliah itu penting apa enggak? Banyak sekali yang bilang seperti itu. Kok kuliah itu penting apa enggak? Sebagian saya kuliah di mana dan lain sebagainya. Maka jawaban saya, kalau kamu hanya berpikir untuk kerja ribuan dolar dari rumah, kuliah itu enggak penting. Tapi kuliah itu penting kalau dia bisa membangun mindsetmu, membangun komunitasmu, dan membangun kamu kepemahaman bahwasanya saya tuh kuliah bukan untuk membangun ijazah, tapi membangun networking. Ya kan? Karena misalnya kalian kuliah di IT ya, dekat-dekat sama dosen deh, pasti kecipratan proyek itu pasti ya kan. Nah itu kalau kamu di rumah aja ya kemungkinan chance-nya kecil. Itu dulu sebenarnya. Dengan remote work kamu akan bisa membaguskan citramu di internet, kemudian orang akan bisa menemukan dirimu dan orang akan dalam hitungan 5 detik tahu skillmu apa, expertise-mu tahu. Bayangkan ya, kalau apa saya bilang 5 detik, kalau kamu ada klien buat job di Upwork, itu dalam hitungan 5 menit puluhan orang yang masuk, bahkan sampai 50, 20, 50 tergantung jobnya. Kalau PHP itu termasuk banyak kali yang apply ya. PHP itu begitu job masuk dalam hitungan 5 menit, 10 menit sudah puluhan, 50 orang. Dari 50 orang itu gimana caranya kamu bisa mengatakan kamu expert? Orang kamu nggak bisa upload ijazah kuliahmu. Ya kan? Kamu juga nggak bisa bilang seperti ini, "Hai, aku namaku Eko, aku programmer expert di Python, aku sudah bla 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 bla. Aku akan bisa mengajarkan itu, nggak akan kebaca kelamaan ya kan." Nah, sekarang tekniknya itu gimana? Kurang lebih seperti itu, Mas Peter. Oke, jadi kalau misalnya konteksnya bahwa ijazah itu tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu bermanfaat untuk di lingkungan kerjaan remote work. Yes. Nah, persoalannya masih sebagian orang masih menganggap bahwa ijazah itu adalah bagian dari sesuatu yang bisa dia jadikan branding di CV misalnya atau apa kayak gitu. Sometimes mereka juga masih menyebut mereka itu di dalam nama yang sering dia tulis gitu, disertakan gitu ya. Nah itu bagaimana? Ya itu memang itu ya saya bilang itu peninggalan masa lalu sih. Itu peninggalan zaman VOC. Saya selalu mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang masih bangga dengan ijazahnya itu peninggalan zaman VOC aja. Kalau kamu masih gini, itu saya ngerasa banget ya. Saya kan tahun 98 kuliah tahun 90-an ya. Saat itu saya di kampung itu dilulukan banget tuh karena lulus UGM, lulus di UGM kuliah segala macam. Tapi percayalah itu cuma setahun loh seperti itu. Setelah itu realnya kamu pusing sendiri, kamu akan bangga cuma setahun aja, mungkin malah kurang. Begitu udah masuk kuliah, kehidupan nyata, apalagi mau lulus kuliah ya, waduh kerja di mana segala macam. Begitu masa-masa nyata itu muncul, kebanggaanmu kuliah di manapun hilang udah. Jadi itu sebenarnya cuma, nah tapi segini,
kalau ada orang yang mau berpikir kuliah itu penting nggak? Nah, tapi gini deh, calon mertuamu itu kan generasi lama ya. Nah, kayak untuk mengimpress calon mertua, kuliah itu penting. Perlu ya, buat nunjukin sama calon camer gitu ya, terus sama nanti di undangan pas nikah gitu, ada lah paling Yes, minim. apa gitu kan? Bagus. Apa gitu ya. Nah, oke, nah terkait personal branding ini kan sesuatu yang penting banget nih untuk orang yang bekerja di lingkungan remote work. Nah, kalau bahas Mas Eko sendiri gimana cara melakukannya personal branding di lingkungan remote work? Oke, right. Saya share layar ya. Ini wajib Oke. saya tunjukkan sesuatu. Oke, jadi gini. Personal branding itu sebenarnya hubungan dua arah. Kamu sebagai apa kamu. Contoh seperti ini. Kalau saya bilang Mas Peter Jack, Mas Peter, pasti orang taunya expert di PHP, ya kan? Itu nggak bisa dilepas itu. Meskipun sudah bertahun-tahun, padahal mungkin sudah pindah ya, mungkin sudah nggak PHP lagi, udah macam-macam, tapi tahunya master PHP. Udah gitu, itu sudah baku. Itu sudah. Nah, kalau sesuatu brand sudah kebangun, branding sudah kebangun, kamu nggak akan bisa lepas dari itu. Pak J misalnya itu branding SMK, itu nggak bisa dilepas. Malah buat nama ya udah itu. Nah, saya terpaksa punya branding Python, padahal saya nggak berharap seperti itu. Saya nggak nge-plan seperti itu. Cuman karena kebetulan saya suka banget Python di tahun 2014, terus saya sering mengupdate di status, ngebuat artikel. Akhirnya semua orang taunya pas aku Python. Padahal nggak gitu juga sih, Bang. Saya sebenarnya lebih expert di Java sebenarnya. Secara long term-nya ya, lebih expert di Java. Nah, maka sebenarnya teman-teman, kalau kamu pengen ngecek personal branding, coba googling namamu di Google. Munculnya siapa misalnya. Kalau saya nge-search diri saya sendiri ya. Oke, pertama kan ada Instagram muncul ya. Nah, kemudian ada Medium. Kemudian ada Twitter. Oke, kemudian ada Ada video-video, ya kan? Quora, ada Quora juga, ada GitHub, LinkedIn, Facebook. Kumparan dan baru situs-situs yang sifatnya personal. Nah, ini teman-teman, itu tuh berarti kalau kamu pengen nge-branding, maka satu, buatlah Instagram. Instagram sebaiknya kamu tujukan untuk profesional ya. Well, untuk mau flexing ya dikit-dikit aja boleh deh, tapi jangan flexing kebangetan. Untuk profesional aja deh. Misalnya kamu lagi belajar, mungkin lagi belajar React.js ya kan, kamu post aja progres belajar React.js di Instagram misalnya. Kamu buat nama, jangan namamu boleh, itu lebih asik ya karena langsung kelihatan kan. Nama akunnya beda, boleh misalnya React.js expert.id, itu fine. Tapi kemudian namanya sebaiknya namamu, agar kamu muncul di indeks, ya kan? Kemudian Medium itu adalah kalau ada yang belum tahu ya, Medium itu adalah kalau mau dibilang blog ya boleh deh. Media baca yang pembacanya itu curated banget. Orang yang baca-baca di Medium itu pasti orang yang benar-benar suka di bidang itu. Kalau Facebook itu kan nggak seperti itu. Facebook itu kan orang bisa ngobrol sembarangan ya, ABC, politik muncul, sains muncul, receh-receh muncul. Tapi kalau di Medium orang itu akan membaca yang spesifik banget. Kalau dia udah nge-follow PHP misalnya, maka kalau kamu ngebuat artikel tentang PHP, chance-nya adalah kamu akan dibaca oleh dia. Oke. Kalau Twitter saya sendiri nggak terlalu ngotak-atik Twitter, kan saya Twitter itu saya pakai untuk ngejoke sama Donald Trump zaman dulu itu. Saya nggak pernah pakai lagi. GitHub, teman-teman, GitHub bagimu wajib. GitHub itu adalah, kalau kamu programmer ya, GitHub itu wajib. Supaya kamu kelihatan, expertmu di sana kelihatan. Karena kan kelihatan apa yang kamu sedang push, commit-nya berapa, dan repo-mu apa aja, percentage bahasa pemrograman yang kamu kuasai apa aja. Nah, kemudian yang mungkin agak sulit itu adalah YouTube ya. YouTube itu kalau mau upload YouTube rada butuh effort ya ketimbang buat status di Facebook ya kan. Kamu nyiapin mic, nyiapin OBS untuk setup screen recordingnya, kemudian diupload pakai kuota, kadang mikir materi segala macam. Tapi kalau kamu sudah lakukan itu akan menjadi Itu akan menjadi brand yang kuat banget untuk dirimu. Oke, kemudian Quora. Nah Quora ini saya pakai untuk melakukan soft selling remoteworker.id sebenarnya Pak, kalian tahu. Jadi misalnya ada pertanyaan Quora, saya sisipin link RWID. Kemudian LinkedIn. Nah LinkedIn itu wajib. Meskipun kalian nanti begitu upload di LinkedIn pasti akan dideketin headhunter, pasti itu. Meskipun ada, kalau kalian saat ini belum kerja ya itu nyenengin banget ya. Tapi kalau kalian udah kerja itu nyebelin banget karena
capek banget jawabnya dan bisa rada-rada spam ya, rada-rada spam gitu. Jadi ya, tapi tetap aja kalian siapin. Nah, itu Mas Peter tentang kurang lebih semua channel marketing atau sosial media platform yang bisa kalian pakai untuk melakukan personal branding. Seperti itu. Oke, menarik nih. Berarti memang semua sosmed kita coba maksimalkan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara manfaat, setelah kita sudah melakukan semua itu, yang akan terjadi dalam hubungannya dengan pekerjaan di remote work itu akan jadi seperti gimana hubungannya? Right. Untuk ini kita rada scientific sedikit ya. Nah, Google Image itu mana kayak? Oke. Teman-teman, masalah personal branding itu bukan masalah coba-coba aja ya, bukan masalah sekedar apa, tapi itu adalah prinsip psikologi namanya halo effect. Pernah dengar ya nih, ada yang pernah dengar halo effect nggak? Kalian kan tahu halo ya, jadi nggak tahu dari mana ya. Jadi kalau orang suci, orang yang disucikan itu di belakang kepala ada halo kan, cahaya ilahi gitu kan. Nah, halo effect itu ditemukan oleh Edward Thorndike. Dia yang mencetuskan konsep itu. Istilah halo effect itu dicetuskan oleh Edward Thorndike tahun 1920, tahun-tahun perubahan dunia 1920, banyak perang dunia kedua, terus segala macam ada tahun-tahun 20-an itu. Nah, halo effect itu gampangannya adalah nih, kalau saya pakai, saya malas ngebuat slide, cari Google aja ya. The halo effect adalah ketika aspek suatu orang terpengaruhi oleh aspek yang lain. Nah, contoh seperti ini. Kalau saya ngebuka artikel, kalau saya ngebuka medium.com, kalau saya ngebuka medium.com, oke, saya login dulu ya. Alright. Ini yang saya maksud dengan personal branding halo effect-nya Edward Thorndike. Lihat, kalau saya nge-browse medium.com, saya akan melihat banyak artikel-artikel yang expert dan yang pemula jadi satu semua dalam bahasa Inggris. Kan? Contoh, let's say, how I making over $400 per month with a simple bot. Oke. Ini adalah kolam atau platform orang-orang yang menulis artikel expert. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kamu tiba-tiba muncul di sini, ngebuat artikel yang bernada expert, berada di dalam page yang sama. Kamu akan kecipratan efek halonya orang yang sudah expert tadi itu. Jadi dia menilai kamu seorang expert karena dia menilai Mario Baptista ini sudah expert, kamu kecipratan halo efeknya. Padahal kamu enggak, kamu pemula padahal. Kamu baru aja belajar tentang, katakanlah kamu baru belajar tentang blockchain ya. Baru minggu kemarin kamu belajar blockchain. Kemudian dengan arahan saya, kamu buat artikel blockchain yang expert, kelihatan expert. Nah, kemudian ya sudah, kamu kecipratan halo efeknya tadi. Atau kalau di salah satu hadis Rasulullah itu adalah kalau kamu mungkin pahami umum ya, kata-kata umum. Kalau kamu ingin kecipratan, kalau kamu bergaul dengan penjual pewangian, kecipratan wanginya. Bergaul sama tukang sampah, misalnya kecipratan baunya. Kurang lebih seperti itu, Mas Peter. Oke, ya penting banget berarti memang ya. Nah, kalau kita lebih deep dive lagi mengenai personal branding itu sendiri, itu bagaimana cara memulainya? Apakah kita akan membuat portofolio dulu atau kita bangun personal brandingnya dulu? Yes. Jawabannya adalah tidak boleh keduanya ini dijalankan terpisah. Atau bahkan saya melarang dijalankan berurutan karena repot banget. Jadi maksudnya seperti ini. Personal branding adalah ngebuat artikel kan? Ngebuat artikel. Kemudian kamu berpikir, kalau aku buat artikel, aku harus ngebuat sesuatu yang expert dulu, ya kan? Ngebuat yang expert dulu. Kalau udah jadi expert, baru aku tulis artikelnya. Pertanyaannya adalah, gimana kalau kamu berhenti di tengah jalan? Ternyata susah nih loh, di tengah jalan kamu berhenti. Ya sudah, tahapmu ngebangun personal branding itu akan berhenti. Karena itu di RWID yang saya susun adalah, kalau kamu akan belajar hal yang baru, yang pertama kamu buat adalah draft artikelnya dulu. Jadi, dan draft artikelnya itu nggak boleh how I learn Python from newbie. Yang mau baca siapa? Kan pemula. Kamu rubah kata-katanya. How to master Python in 7 days. Seperti itu. Sama aja isinya, tapi bungkusnya beda. Yang itu namanya pencitraan, ya kan? Jadi saya belajar banyak dari Pak J. Bahasanya
membungkus sesuatu itu kadang-kadang lebih penting daripada isinya. Isinya sama aja, tapi bungkusnya beda. Oke. Nah, kalau kamu sudah melakukan seperti itu, kamu buat draft artikelnya, kamu pelajarin, kemudian hasil belajarmu side by side kamu tuangkan ke artikel tadi. Sehingga dalam 1 bulan kamu belajar dari nol, harusnya kamu menyelesaikan setidak-tidaknya 2 artikel. Seminggu 1 itu sebenarnya udah luang banget waktunya. Maksudnya buat aja sebulan 2. Sebulan 2 artikel itu lebih dari cukup untuk kamu hunting job. Kalau di RWID saya kasih acar-acar 3 itu cukup dari untuk hunting job. Nah, nggak cuma itu tentunya. Kalau kamu punya artikel, punya React, harusnya React-mu dipublish di .com. Kalau mau nggak bayar, Vercel app bisa dipakai. Kalau lebih seperti itu, Mas. Gitu. Oh, oke. Nah, berarti mereka juga memang Mas Eko saranin mereka untuk menulis, untuk bikin postingan di sosmed. Bagaimana dengan teknik-teknik yang lain, misalnya kayak sharing knowledge atau public speaking dan sebagainya? Ya, itu sangat penting banget ya. Cuman saya nggak bisa mengatakan itu. Saya nggak bisa menyarankan itu karena itu nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Public speaking ini bukan hal yang mudah yang sebenarnya ya. Jangan-jangan keringet dingin padahal cuma di rumah sendiri kan. Tapi karena itu saya tuh mencari baseline, mencari common denominator. Jadi bagian yang paling bawah yang semua orang bisa. Andai kata saya memberikan saran kamu harus ikutin event, ngisi event, waduh itu jadinya nggak semua akan ada yang insecure. Wah, nggak bisa Pak Eko ya, jangan. Tentunya itu bagus banget, tapi saya nggak akan sarankan karena itu bukan standar. Gitu. Ya, susah memang. Jadi public speaking, saya juga sebenarnya nggak pernah latihan untuk bikin event-event kayak gini. Aduh, baru gara-gara PHPAD online learning aja nih, jadi terpaksa belajar ngomong. Padahal nggak basicnya saya nggak pernah ngomong. Tapi it's okay. Kalau kalian mau masuk ke dunia public speaking, jadi pemateri di PHPAD online learning itu juga bagian dari personal branding kan teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih dari Zoom, bagus nih. Dari Yogi Fernanda, jika tidak kuliah, bagaimana cara mengasah critical thinking, communication skill, analytical thinking, dan public speaking? Dari mana kita bisa dapat case tadinya, Pak Eko? Oke, teman-teman, saat saya mengatakan kuliah itu remote work tidak membutuhkan ijazah kuliah, karena itu memang benar tidak butuh ijazah. Tapi bukan berarti kuliah nggak ada artinya. Tapi juga berarti banyak hal-hal yang bisa menggantikan kuliah. Contoh aja kan kalau nggak salah Mas Ruli Indrawan sudah pernah ngisi di sini ya, yang punya pondok programmer. Itu kan teman-teman pondok programmer kuliah lulusan SMK, SMA aja kan, nggak kuliah. Terus kenapa dia bisa seperti itu? Nah, karena itu komunitas. Andai kata kamu punya komunitas yang semua orang coding bareng, ya kan? Wah, itu kamu udah terbentuk itu. Kamu nggak perlu repot-repot keluarin puluhan juta. Kalau kalian hitung biaya kuliah itu mahal banget loh ya. Saya hitung itu 114-an juta selama 4 tahun. Bayangkan saya 10 tahun, berapa tuh habisnya? Jangan itu cuma SPP loh ya. Kuliah ada kos, pulang lebaran, biaya hidup, jalan transportasi segala macam. Itu kan ratusan juta. Nah, sistem-sistem di mana kamu dikumpulkan satu tempat seperti pondok programmer, bootcamp, itu intinya adalah ngebuka wawasanmu. Oh, teman-temanku tuh ada yang sudah expert ya, meskipun dia nggak kuliah, masih SMK sudah expert. Atau oh, teman-temanku tuh ada yang masih pemula, tapi saya lihat dia belajar kencang, dalam 1 minggu 2 minggu hasilnya sudah kelihatan. Karena itu yang saya masukkan adalah tidak mesti harus kuliah, tapi kamu tetap punya komunitas. Hanya saja seperti ini. Ini sebenarnya hanya di konsepsi saya aja ya. Saya nggak bisa dong ngulang ke masa lalu di mana saya ngulang lagi nggak kuliah, kan saya nggak tahu. Tapi dilihat dari pondok programmer bisa kan tanpa kuliah. Nah, saya sebenarnya pengen ngetes, ada nggak anak SMK yang dia full belajar online, katakanlah di RWID, kemudian berhasil. Itu diantaranya siapa namanya? Mas Ferry ya, di RWID itu ada Mas Ferry, dia SMK. Ya saya bimbing dari jarak jauh, ya sudah hasilnya bagus ya, kritik-kritiknya jalan. Cuman tetap saya saranin kuliah dan dia akan kuliah tahun ini. Saya saranin kuliah diantaranya tadi masalah yang rada masalah lucu-lucuan, tapi saya benar serius ya, masalah mertua segala macam. Juga masalah koneksi ke dosen, nah segala macam. Nah nanti intinya aja gini, kalau kamu kuliah, kamu bisa nol hasilnya kalau kamu cuma mengharapkan ijazah. Tapi kamu akan sempurna kalau kamu bisa ngikutin networking ya ke teman-teman dan dosen-dosen yang lain. Kurang lebih seperti itu, Mas. Gitu.
Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Yogi. Dan pertanyaan berikut dari Muhammad Adnan. Pak Eko, jika ingin membuat artikel sebaiknya di Medium, dev.to atau di website pribadi dulu? Kalau bisa itu website pribadi dulu, karena itu kan akan bisa jadi basis AdSense dan AdMob ya. Itu kan lumayan passive income, itu kalau kamu seriusin bisa ngalahin remote work gitu. Kemudian antara dev to dan medium, saya dev to nggak punya pengalaman, jadi saya nggak akan menjawab karena saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah medium, karena itu medium itu ada namanya publication. Publication itu dibangun oleh perusahaan atau suatu apa ya digital agensi gitu. Kalau kamu buat artikel di medium, chance kamu di invite ke agensi itu. Di dev to saya nggak tahu apakah itu ada apa enggak. Ya, gitu mas. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Berarti kalau yang kayak WordPress begitu juga udah nggak laku ya? Aku dong. WordPress.com, bro. Oh, WordPress.com maksudnya. oh ya, Itu kan juga blog. itu kan maksud tapi gini, kalau saya sih wordpress.com kemudian dibuat brand domain pribadi lah, jangan .wordpress.com, jangan gratisan lah, supaya Oh, konversi ke domain pribadi gitu ya. ngebangun brand itu gampang sulit ya. Saya bilang gampang karena tinggal nulis. Saya bilang sulit karena butuh waktu. Butuh waktu berarti butuh kesabaran. Jangan-jangan kamu bosan setelah sebulan bosan kan? Jadi sulit. Apalagi nulis itu mesti konsisten gitu ya. Tadi Yes. berapa kali seminggu? 2 kali seminggu ya? Seminggu sekali jadi Oh, diharuskan. seminggu sekali. Seminggu sekali aja udah cukup ya gitu. Kan berarti setahun udah 50-an artikel gitu. Nggak perlu sampai puluhan. Kamu itu nulis, tapi saya tuh mikirnya pragmatis ya. Buat apa saya nulis udah dapat job? Kalau udah dapat job nggak usah nulis. Jadi aja. Karena itu akan ngegulung ya kayak bola salju gitu dari 10 artikel dapat project, akhirnya dapat project lagi. Kalau kamu bosan pindah lagi kemana? Tulis lagi terus seperti itu. Dapat ilmu baru. Wah, ilmu Python saya meningkat nih. Ada sesuatu yang saya pelajari. Nulis. Exactly. Oke. Dari komentar dari Om Nusendra, kuliah buat cari teman aja. Oh ya teman hidup pernah sekalian. Partner. Dan dari Ari Alrizal Aditya Rahmat, saya baru di dunia programming di umur 30 tahun. Saya mencoba banting setir dari mekanik menjadi programmer. Sekarang saya sedang mengikuti bootcamp full stack developer. Apa saya masih ada kesempatan untuk job hunting di umur saya yang sudah kepala 3 ini? Terima Saya kasih. tuh sebenarnya ingin banget ya menjawab ini dengan case. Masa lagi berusaha ingat-ingat, ada nggak teman yang kepala 3 udah dapat job? Tantangannya di kepala 3 itu bukan di masalah usia, tapi di masalah waktu luang. Kalau udah kepala 3 tuh biasanya udah ngantor kan ya, pasti ya ngantor kerja dan sibuk. Kalau udah sibuk ya berarti waktu belajarnya paling sehari 1 jam atau 2 jam. Push banget 4 jam itu udah capek banget kan. Karena itu tantangan di belajar itu bukan masalah usia, tapi masalah waktu luangnya aja. Karena itu kenapa sih anak mahasiswa fresh graduate itu bisa lebih kenceng dapat jobnya, karena mereka waktu luangnya banyak, mereka pengangguran terselubung tuh. Ya kan? Mereka yang baru lulus itu pengangguran tuh. Pengangguran itu kan waktunya luangnya banyak, ya mereka belajarnya bisa kenceng. Apalagi dengan kondisi mereka dituntut untuk dapat pekerjaan, mereka akan belajarnya lebih ada fear factor-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah kepala 30, kepala 3, kepala 4, ya pasti sudah kerja. Tantangannya itu sebenarnya tetap ada. Cuman kan kamu sudah kerja, udah terjamin gaji kan. Udah terjamin gaji, fear factor-nya tuh kecil banget. Ya buat apa aku belajar uang besok minggu bulan depan ada gaji 7 juta, ya kan? Nah, itu tantangan di situ. Nah, makanya kalau di RWAD itu saya punya program resign ya. Jadi contoh Mas Heri Hadana itu ada di sini. Saat dia ingin resign, dia curhat ke saya, kok saya belum mau resign karena saya belum dapat kerja full time di remote work. Tapi setiap kali orang-orang mengasih kerja full time, dia syaratnya resign dulu. Kan jadi lingkaran setan kan. Terus gimana cara mulainya? Cara mulainya adalah kamu harus berani resign. Ini masalah lain, jadi masalah resign. Jadi masalah ini adalah masalah benar-benar waktu luang. Kalau kamu nggak resign ya, kerja remote workmu, kerja di kantor remote work, nggak akan. Sebelum saya resign full time di Upwork, saya cuma bisa gaji itu $700-800, belum nembus 10 juta. Begitu saya resign, bulan depan udah langsung $2.000, 2.000, 3.000. Kenapa? Ya karena saya udah full time dan saya punya fear factor. Kalau kamu kerja tanpa fear factor, kerjamu akan santai-santai. Jadi perasaan takut ya. Kamu kerja Upwork, tapi kamu ada kerjaan onsite.
Dan itu ada gajinya. Ya ngapain kamu kerja di Upwork? Kan cuman ya santai aja. Nah, tapi kalau kamu yang di onsite, kamu matikan, wah kamu bangun pagi itu dengan perasaan berdebar-debar dapat job nggak nih? Nah, kalau udah seperti itu, kamu akan hunting terus sampai kamu dapat kerjaan yang full time di remote work. Full time di remote work saya udah pernah bilang $15 kali 160 jam kalikan 14.000 itu 33 juta. Gitu. Oke, fear factor. Wow, saya berdebat istilah itu. Ya benar itu. Setuju sama Mas Eko karena saya juga pernah mengalami fear factor itu. Artinya tiba-tiba didesak sedemikian rupa karena ada gerbong yang harus diselamatkan nih. Ada istri dan anak-anak nih. Wah, nggak boleh saya bikin mereka nggak sampai nggak makan. Jadi dibikin sedemikian rupa. Waktu itu saya kebetulan deep dive gajinya, memang turun terjun bebas gitu waktu itu. Jadi bagaimana caranya nih supaya bisa dapat income tambahan meskipun waktu itu masih side job, tapi karena yang dibilang tadi fear factor. Karena kita bertanggung jawab sama gerbong kita, akhirnya saya pontang-panting dapat juga sih sebenarnya. So, nah, miliki fear factor. Oke, dan apa ada lagi yang mau nanya nggak nih? Oke, dari Gumelar. Oh, Gumelar bagus. Pak Eko mau nanya, memang kalau berangkat dari bangku kuliah ada kurikulumnya nggak untuk belajar? Jadi tidak bingung belajar dari mana dulu, ada yang memandu. Kalau berangkatnya otodidak saya masih bingung. Harus mulai belajar dari mana? Mohon penjelasannya. Nah, bagus nih pertanyaannya nih. Itu di atasnya ada Mas Dian Gali itu. Iya nih ada Mas Dian Gali dia. Nah, yang nanya ini kan Gumelar bagus. Ini bagus nih pertanyaannya. Oke. Bentar. Nah. Ya karena itu saya mengembangkan RWID kan. Jadi gini, otodidak itu sebenarnya kalau kamu kuliah pun itu sebenarnya kamu harus otodidak. Kamu nggak bisa ngandelin materi kuliah lo ya. Materi kuliah tuh nggak akan bisa ngikutin pekerjaan real world, nggak akan pernah bisa. Sekarang ada blockchain. Kamu mana yang sudah ngajarin blockchain? Kalau nggak salah Mas Budi ya, Mas Budi Indonesia Belajar ya, dia sudah belajar smart contract. Tapi kalau kampus mau memasukkan kurikulum baru itu lama, ngurut itu lama, bisa tahun depan. Tahun depan sudah pindah lagi. Sekarang NFT ya. Mungkin tahun depan NFT sudah bergeser sama yang lain. Karena itu kalau mau kuliah pun mindsetmu adalah jangan patuh sama apa yang disampaikan di kuliah. Anda kata saya patuh sama pelajaran di kuliah ya. Di tahun 90 itu berarti saya saat itu hanya menguasai Delphi loh ya. Delphi, kemudian Pascal. Padahal orang-orang udah bergerak ke Java. Jadi selalu harus ngikutin apa yang sedang tren saat ini. Saya lagi ramai blockchain, smart contract, Solidity, Solana. Kamu wajib tahu itu. Kalau kamu mau pengen yang top of the line ya. Nah, tapi kemudian gini, karena itu saya mengembangkan RWID itu adalah agar teman-teman yang otodidak itu enggak otodidak tanpa kendali gitu. Yang sama seperti ini, ada namanya tutorial hell ya. Tutorial hell itu oke, sekarang lagi ada Laravel, oke, pelajari Laravel. Selesai kan? Terus, ada tutorial kedua, pelajarin lagi. Dari tutorial 1 ke tutorial kedua, kapan berhentinya? Nah, itu milestone-nya seperti apa? Dari sini kapan aku hunting job-nya? Kemudian, di mana aku hunting job-nya? Dan juga, gimana cara aku merubah dari yang aku pelajari menjadi personal branding agar bisa aku pakai untuk hunting job. Itu yang sedang itu adalah yang menjadi makanan sehari-hari teman-teman RWID yang saya bangun dari tahun 2017 gitu. Tapi Mas Eko sendiri di remote work itu sebenarnya juga melakukan mentoring atau coaching nggak untuk mereka-mereka yang maksudnya begitu mau masuk masih seperti ini nih, bingung dia mau mulai dari mana gitu, mau otodidak tapi diarahkan. Nah, remote work juga melakukan proses pengarahan itu nggak? Yes, sebentar. Di RWID itu kan saya ngebangun beberapa jenjang mentoring ya. Jadi level 0 sampai 4. Yang ada mentoringnya itu yang level kedua, yaitu pertama kali join itu akan saya analisa Mas latar belakangnya. Karena tiap orang beda-beda. Saya bisa tahu ya, karena sudah lama udah bolak-balik melakukan interview ya, saya bisa tahu estimasi dia dapat job dalam hitungan berapa minggu. Kalau dia benar-benar komit, katakanlah dia hunting job dalam hitungan sehari dia ada waktu 3 jam. Dia sudah expert. Nah, saya bisa nilai, kamu kalau mau benar-benar seminggu bisa loh. Karena pengalaman saya, teman yang sudah expert itu bukan berarti harus membuat aplikasi yang besar, enggak loh ya.
asal kamu sudah kita ngobrolin kemarin ya, asal kamu sudah bisa ngebangun aplikasi dari nol, kemudian kamu deploy, sudah apalagi ya, kalau sudah kerja di startup selama 3 bulan, itu sudah cukup untuk dapat kerjaan remote. 3 bulan loh ya, kamu nggak masih harus jadi senior developer 5 tahun, nggak masih, itu mah harusnya udah punya startup sendiri. Tapi cukup 3 bulan aja di back end atau di front end satu aja. Kemudian di level yang kedua ini itu akan saya analisa dulu. Saya analisa dulu latar belakang kamu apa. Oke, setelah latar belakang saya analisa, oke, saya akan arahkan kamu program A, B, C, ikutin. Kemudian saya akan pantau tiap harinya atau tiap minggu. Gitu Mas Peter. Oh, mantap kalau gitu teman-teman. Wah, kalau kalian dipandu kayak gitu kan jadi enak. Jadi sebenarnya juga kalian tidak pernah sendiri lah. Setidaknya sebenarnya bisa aja kalian mungkin berjuang sendiri, tapi kalau dibantu sama Mas Eko kan jadi lebih bagus. Jadi kalian lebih terarah, lebih apa ya? Lebih efisien. Sebenarnya ini Oke. ya, kalau ada yang Hah? tanya, kalau saya sendiri bisa nggak? Bisa aja, tapi kan kamu akan trial dan error ya. Nah, Lama itu ini. adalah hal-hal yang saya dulu kesalahan jangan dilakukan. Contoh ya, saya contoh ya. Hal yang saya dilakukan kesalahan dan jangan saya ulangi. Jangan kalian ulangi. Contoh seperti ini. Kalau kamu kerja remote, saat stand up, kamu harus 100% jujur. 100% loh ya. Jangan, oke, aku bisa, tapi belum, kamu sebenarnya nggak bisa. Atau, oke, aku udah kerjain, padahal belum. Atau, oke, aku akan repot besok, padahal kamu sekarang belum. Itu nggak boleh. Kenapa saya tuh nggak boleh? Karena saya melakukan itu. Dan itu fatal. Nah, itu Dan itu fatal ternyata kan. Nah, itu maksud saya. Sebenarnya Pak, cara kita belajar tercepat itu ya belajar dari kesalahan orang lain gitu. Kita amati gitu. Supaya kita nggak usah jatuh di lubang yang sama. Setidaknya exactly. gitu. Kan jadi lebih cepat. Oh, kita langsung menghindar. Jadi kita nggak usah bangkit lagi. Perbaiki luka-luka dulu. Aduh, salah nih. Ya Hilang lagi. gitu. Jadi gabunglah di remote work. Oke, sekarang pertanyaan berikut dari Wiji Kurniawan. Mau tanya Pak, apakah UI UX masih bagus prospeknya untuk 5 tahun ke depan? Wah, disuruh bilang 5 tahun ke depan, jangan-jangan saya mati setahun ke depan. Ayo. Nah, gini aja deh. 5 tahun ke depan, sesuatu itu akan tetap ada ya. Saya tahu satu bisnis itu akan tetap ada kalau ada perputaran uang di sana. Kalau nggak ada perputaran uang, udah dia akan hilang aja. UI UX itu konsepnya adalah membangun konsep interaksi dari aplikasi. Aplikasi itu dibangun untuk menggenerate revenue, memonetisasi user yang gabung ke aplikasinya. Karena itu UI akan tetap ada selama duit itu tetap mengalir dari startup itu. Karena itu ya tetap akan ada aja, karena kalau itu masalah esensi mendasar ya. Tapi kemudian UI itu tetap penting banget karena programmer itu buruk dalam melakukan desain ya kan. Programmer backend itu kayaknya ini bagus-bagus aja deh, taruh, padahal jelek banget. Saya tentang tombolnya gede-gede banget, padahal itu nggak benar. Dari aspek UI dia akan diperbaiki. Nah, perusahaan yang benar, startup founder yang benar, dia akan memulai suatu perancangan aplikasi itu tidak dengan langsung coding, tapi dengan UI UX. UI UX digembleng sampai sempurna seperti aplikasi mock-up-nya jalan, kemudian sudah feel-nya udah benar, baru dilempar ke back end dan front end untuk di slicing jadi aplikasi. Gitu. Jadi Mas Wiji, don't worry about it. Oke. Tapi ingat topik kita hari ini tuh masih mengenai personal branding, jadi jangan sampai melenceng. Teman-teman lainnya ke situ aja. Nah, tapi sekarang pertanyaan berikutnya adalah ketika mereka sudah jadi expert nih, katakanlah mereka sudah banyak latihan, sudah jadi UI UX expert, developer expert, apakah mereka juga diizinkan untuk keluar atau istilahnya saya mau cari sendiri aja gitu. Nah, itu bagaimana untuk Mas Eko? Cari sendiri jobnya gitu. Yes. Saya hitungannya, begitu seseorang join ke RUID, kewajiban saya itu terputus begitu kamu sudah dapat job. Oke, jadi selama kamu belum dapat job, kamu boleh ngebas saya via WhatsApp dan segala macam. Nah, begitu kamu sudah dapat job, maka sebenarnya bebas, kamu mau nggak aktif di Zoom nggak masalah. Malah sebenarnya jangan terlalu aktif di Zoom ya. Kalau kamu aktif di Zoom RWID, berarti kamu nggak kerja kan? Saya seperti itu. Makanya kalau kamu yang aktif itu adalah teman-teman yang belum dapat pekerjaan.
Setelah itu kamu membangun tim dari teman-teman RWID, ngebangun startup, ngebangun agensi itu, wah bagus banget malah. Saya akan pantau-pantau dari jauh. Oke, jadi Mas Eko cuma bantu nyariin project, maksudnya rekomendasi ini cocoknya buat kamu nih. Habis itu udah dilepas atau dibimbing juga selama Jadi proses pekerjaan? dibimbing. Sebenarnya gini, kita kan rasanya, aduh bisa nggak, bisa nggak? Percayalah, begitu kamu sudah nembus satu job aja, kamu akan bisa jalan sendiri. Tapi kalau Oh, kamu butuh tempat oke. untuk curhat-curhat, fine. Saya sama Mas Iqbal, tim Up Studio itu sering ngobrol-ngobrol masalah kayak hal seperti itu ya. Misalnya kok segala macam, masalah klien segala macam. Jadi kalau kalian mau ngejapri saya terus-menerus, that's fine. Saya suka aja ngobrol remote work. Oke, mantap teman-teman. Wah, kalau kalian cuma dapat satu project aja sudah bisa dilepas kayak gitu, wah ini mah asik banget. Oke, dari Muhammad Adnan, Pak Eko, personal branding apa yang membuat klien sulit untuk menolak kita selain dari menulis artikel? Yang sedang saya bangun itu YouTube Mas Peter. Jadi kalau kamu ngebuat artikel, ngebuat tutorial YouTube dalam bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Nanti bahasa Indonesia yang nge-hire kamu teman dari kota sebelah kan. Kalau bahasa Inggris yang nge-hire kan teman dari benua sebelah ya kan. Dan benua sebelah itu currency-nya lebih besar. Kalau kamu cuma di-hire sama orang kota sebelah sama-sama pakai rupiah kan jadinya nggak ekstrim banget ya kan. Ya buat aja apa namanya YouTube dalam bahasa Inggris tentang I don't know how to create React app net application for 2022 misalnya seperti itu bisa. Itu akan sulit sekali ditolak. Tapi effortnya jelas lebih sulit kan kamu ngomong bahasa Inggris ya kan. Tapi saya kasih tips nih. Gimana kalau saya nggak confident bahasa Inggris, tapi kamu ingin terlihat confident, buat skripnya dalam bahasa Indonesia, kemudian kamu translate pakai Google Translate, kemudian either skrip itu kamu taruh di handphone atau dicetak, kemudian letakkan di balik kameramu. Contoh kalau di iMac itu kamera di sini ya. Jadi di sini saya pakai mungkin laptop lagi, handphone ya. Kemudian saya ngebaca skrip sambil menatap kamera kan. Jadi seakan-akan kamu menatap wajah visitormu, padahal kamu ngebaca teksnya. Jangan letakkan itu di sebelah kanan bawah atau di sebelah kiri atau kanan bawah, kamu kelihatan membaca, ya kan? Itu tips yang sederhana. Ah, begitu. Tunggu sebentar, kalau gitu saya jadi ada ide. Saya mau tunjukin sesuatu. Oke, nice. Oke, satu dulu. Biar teman-teman tahu, saya waktu mau belajar nge-YouTube beli barang ini nih. Apaan tuh? Nah, ini barang ini ditaruh di kamera. Jadi ada lubangnya. Handphonenya nanti ditaruh di bawah sini nih. Jadi Oh, kameranya di sini, webcamnya, handphonenya di sini. Jadi saya bisa baca teksnya sambil lihat kamera. nah itu malah bagus tuh. Itu namanya apa, Ini. Mas? Apa saya lupa. Pokoknya taruhnya begini nih jadinya. Enggak, kalau kita mau googling di Tokopedia apaan tuh? Apa ya? Nanti saya cari deh. Boleh, Jadi boleh. dulu handphonenya saya taruh sini nih. Karena handphone ini nge-refleks ke kaca. Dan kaca itu kan sejajar sama kamera. Nah, jadi saya bisa baca teksnya. Tinggal pakai teks yang scrolling sendiri. Itu malah keren banget tuh. Keren banget. Jadi ngakalinnya gitu. Jadi saya nggak perlu scroll-scroll gitu. Dia teksnya turun nih, wah, baca-baca. Udah kayak di teleprompter ya? Iya. Teleprompter. Teleprompter. Aduh ngakalin, tapi itu dulu. Karena sekarang saya sudah ngocehnya udah nggak Ya, karu-karuan. nah, kalau terbiasa ntar ya udah nggak begitu. Karena untuk YouTube kan kalian nggak boleh salah ngomong gitu, harus terutuh dan bisa diedit kan. Jadi teman-teman kalau salah ngomong ulang lagi nggak apa-apa, kan direkam gitu. Nah itu caranya, pakai teleprompter, mini teleprompter kalau nggak salah. Cari aja di internet banyak di Tokped. Aduh, link Tokped. Oke siap. Ini ada pertanyaan dari FB. Caranya gabung dengan Mas Eko gimana? Caranya buka aja remoteworker.id ya. Nanti ada di sana info-infonya. Remote, ini saya ketik deh, remotework.id. Remote worker. Oh, remote worker. Kita tuh punya dua situs lucu banget ya. Remotework.id itu punya Mas Saiful Sabril. Oh, Tapi untuk job marketplace. Kalau remoteworker.id itu untuk mentoring remote work. oh remoteworker.id. Oh, sorry. Ya, pokoknya lihat aja muka Eko berarti itu. Kasih project. Oke. Masih ada nggak yang mau nanya nih, teman-teman? Waktu kita sudah habis nih.
Sambil saya nunggu. Remote work, mantap. Mini teleprompter, oke. Oke, kalau memang teman-teman sudah nggak ADO, lebih dari Ilham Yunta nih, lebih baik belajar bahasa Inggris speaking atau writing? Speaking dong. Oh, kalau di RWID setiap hari Rabu jam 8 malam itu ada kelas speaking bahasa Inggris. Karena penting banget nih speaking bahasa Inggris tuh. Sebenarnya kita tuh mampu-mampu aja loh ngobrol-ngobrol, cuma kan nggak pernah kepake kan. Ya di mana kita mau pakai bahasa Inggris. Nah, ini kesalahan kita ya. Kita tuh kan dijajah Belanda ya kan. Belanda itu entah kita nasionalismenya kuat ya sehingga nggak menyerap bahasa Belanda sehari-hari, kita bahasa Indonesia. Tapi seenggaknya negara yang dijajah Inggris itu pasti Inggrisnya bagus kayak India, terus Singapura, Filipina. Akibatnya tuh mereka menjadi tenaga-tenaga remote worker yang besar banget di dunia. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa Inggris. Karena mereka tiap hari ya bahasa kedua mereka. Bahkan saya kalau ke Filipina itu kapan pernah ke Filipina itu mereka pakai bahasa Inggrisnya sering banget. Kan negara Asia terbesar bahasa Inggris itu Filipina. Filipina itu adalah termasuk 10 besar remote worker di dunia. Indonesia tuh masih di luar itu. Kita nomor 14 itu. Karena kita nggak kapan kita pakai bahasa Inggris ya kan? Ya mungkin teman-teman Jaksel udah pakai ya. Campur-campur. Ya mungkin itu bagus juga gitu. Iya. Bagus banget. Nah, tuh teman-teman ikut ada kelas yang ngomong bahasa, karena memang bahasa Inggris itu nggak perlu pinter, soalnya orang udah terbiasa ngomong aja udah lama-lama juga bisa sendiri gitu. Yes. Saking biasanya pakai kalimat itu akhirnya udah terbiasa. Ini ada dari Yogi Fernanda, tip portofolio untuk backend apa saja Kak? Langsung aja kamu buat aja artikel di Medium tentang misalnya kamu mau ngambil contoh membangun aplikasi budget planner ya udah kamu buat aja artikelnya seri 1, 2 sampai akhirnya selesai ya kan, dari perancangan sampai deploy. Oke, wah ini dari FB lagi pertanyaan terakhir nih, biayanya berapa nih yang tadi nanya mau gabung itu biayanya berapa? Dari yang paling murah itu sebenarnya kalau mau di aplikasi sebenarnya joinnya di aplikasi ya. Yang tadi itu landing page-nya itu. Nah, kalau untuk biaya kamu bisa lihat di Explore. Wait, alamat. Di Explore ini ada biayanya. Paling murah tuh 250.000. Kamu bisa ngikutin, kamu bisa baca fasilitasnya. Yang saya recommended sebenarnya yang full mentoring 1,850. Kalau kemudian kalau kamu punya kesempatan ke Jogja, ini Jogja tuh mahal. 4.650. Tapi mahal tuh dari bandingannya kemana ya? Kalau dibandingin handphone, iPhone aja murah ya kan? Tapi mahal tuh kalau dibandingin Xiaomi deh, Redmi 10 itu mahal karena bisa di Redmi. Tapi kalau kamu bandingin dengan potensi pendapatanmu, ya itu kan bisa gila banget kan? Kayak misalnya, saya cerita satu ya, ada seorang, saya nggak sebut namanya. Ada seorang mau join, masa kok setelah ada paham, masa kok aku ngutang ya ini ya? Ini dijamin nggak dapat kerjaan? Aku bilang gini, kamu jamin saya tiap hari luangkan 4 jam, maka saya akan menjamin kamu dapat job. Ikutin apa yang saya sampaikan. Seminggu dapat job. Yang rumitnya adalah teman-teman itu ya saya sering pakai analogi Nabi Muhammad ya Rasulullah ya. Ada sahabat bertanya, Nabi jaminkan aku masuk surga. Kata Nabi, ya udah jaminkan kamu dekati Tuhan. Kan aku bisa menjamin seperti itu. Itu kan bagus logikanya. Jadi kok saya nggak mau masuk RWD kalau nggak dijamin. Oke, jaminkan saya kamu ikuti apa kata saya. Kayak gitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman belajar itu investasi. Investasi itu akan berhasil kalau kamu benar-benar gunakan waktumu saat investasi itu berjalan. Kalau kamu join terus hilang, itu banyak loh ya. Join terus hilang, ya sudah. Ya nanti mungkin setahun depan kamu nggak akan mulai lagi apa. Oke, pertanyaan terakhir dari Yogi Fernanda, kalau beli level 2 setelah beberapa bulan mau beli level 4, apakah membayar full level 4 atau cuma kurangnya aja? Kurangnya aja, saya memang mengatur sistem seperti itu. Sebenarnya ini kalau kamu dipikir, ini sebenarnya seperti mencicil ya. Cicil aja dulu. Ya, diatur aja. Karena ya tiap orang beda-beda kemampuannya sih ya. Saya juga nggak akan maksa. Ya sih murah, tapi kan kalau mahasiswa ya kan. Jadi ya silakan aja cicil dari yang paling murah. Kalian bisa ikutin kalau ada kesempatan ke Jogja, tinggal nambah incrementalnya. Itu kalau teknik selling itu namanya upselling ya. Upselling itu adalah kamu menjual harga yang mahal tapi dimulai dengan harga yang murah terlebih dahulu agar bagi pembeli itu nggak merasa berat. Gitu Mas. Oke, itu sudah sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kita. Aduh, masih ada. Yes, jawabannya level 2.
Itu yang Oke. itu recommended ya. Ini paling moderat. Nggak Moderat. se-ekstrim ke Jogja, tapi juga nggak se-slow yang starter. Oke. Jadi pertanyaan terakhir ya. Waktu kita sudah selesai. Oke, Mas Eko, kita akan simpulkan 3 topik kita pada hari ini, pada malam ini, karena saya yakin Mas Eko ingin menginspirasi atau memotivasi semua teman-teman yang sudah nonton dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Silakan. Ya, closing statement gitu ya. Ya, semacam itu. Saya akan melakukan closing statement yang selalu saya katakan ke teman-teman RWID setiap saya selesai melakukan onboarding. Yaitu ya, kalau kamu sudah yakin sesuatu hal, itu penting bagimu. Contoh saya yakin remote work itu penting bagi saya, karena saya bisa dapat pendapatan yang, kalau di Jogja itu berarti 20 kali UMR. Saya bisa kerja dari rumah, yang berarti saya punya waktu 5 jam ekstra pulang pergi, cuman untuk di rumah. Saya bisa melihat anak saya tumbuh kembang, saya bisa lebih dekat dengan istri, saya bisa menjalankan hobi tanpa ada orang yang nyuruh saya ngantor. Kalau kamu udah yakin dengan itu semua, maka satu aja, luangkan waktu. Jangan mencari waktu luang. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau kamu, oke deh, besok ada waktu luang nih. Kalau besok ada waktu luang, berarti besok bisa nggak ada dong. Kan kalau kamu nggak ada waktu, kalau kamu mencari-cari waktu luang, setahun nggak belajar nggak apa-apa. Karena emang nggak ada waktu luang, kamu mungkin sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk jalan-jalan, sibuk Bing Netflix. Ya sudah, kamu nggak ada waktu luang. Tapi kalau kamu meluangkan waktu, pasti ada. 24 jam, masa kamu semua dipakai untuk main-main, ya kan? 2 jam aja luangkan. Dan untuk teman-teman yang ngantor, yang saya push adalah ciptakan kebiasaan bangun pagi, kalau yang muslim subuh, jangan tidur lagi. Itu berat banget. Langsung pakai belajar. Kamu akan menemukan 2 jam ekstra yang hilang dari kehidupanmu. Itu kekuatan dari meluangkan waktu. Kurang lebih seperti itu, Mas Peter. Oke, luar biasa. Wah, saya banyak dapat sekali ilmu tentang dunia remote work 3 hari terakhir ini. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama. Karena saya yakin pekerjaan remote work ini adalah pekerjaan yang memang dia punya tuntutan disiplin yang tinggi, tetapi dia juga akan menawarkan sesuatu yang mungkin sangat kita harapkan, waktu kita yang lebih banyak, waktu bersama dengan keluarga, dan waktu kebebasan kita untuk mengatur waktu kita juga jadi lebih efektif dan efisien. Nah, remote work ini adalah pilihan kerja yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Ini bisa jadi bahan pemikiran untuk teman-teman, seperti pesan Om Eko, luangkan waktu. Harus bagaimana caranya, teman-teman harus siapkan waktunya dan komitmen 2 jam 3 jam sehari atau dan seterusnya. Itu akan membuat teman-teman semakin hari semakin komitmen untuk melakukan. Oke, itu sudah jadi kesempatan terakhir kita pada hari ini. Dan teman-teman, sebagai pengumuman, saya masih belum ganti nih. Mana dia ya? Nah, PHP ID Online Learning sudah diselenggarakan selama 12 hari berturut-turut, dan saya masih tetap setia menemani teman-teman karena saya punya keyakinan bahwa online learning ini adalah kesempatan teman-teman untuk termotivasi dan terinspirasi untuk terus belajar, untuk mengembangkan diri, untuk karir yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih cerah. So, kita masih ada 3 hari lagi, dan pada kesempatan berikutnya kita akan ketemu dengan Om Doni Eko Prilawanto. Beliau adalah seorang praktisi bisnis yang ada di Malang. Dia banyak bercerita mengenai hal-hal yang terkait agility and team, business wisdom dan sebagainya. Dia juga akan banyak berbagi dengan kita untuk topik-topik yang terkait dengan bisnis, terutama yang berhubungan dengan humanizing human, artinya bagaimana memanusiakan manusia. Ketika teman-teman sudah mempunyai tim, sudah punya tim yang besar, bagaimana caranya teman-teman merawat tim, merawat bisnis dan sebagainya. Nah, 3 hari, di hari Senin dan Selasa Rabu, ini akan menjadi seri kita yang terakhir di PHP di Online Learning, dan selanjutnya akan ada libur sampai dengan Lebaran tiba. Jadi memang saya sengaja seminggu sebelum Lebaran ini PHP Online Learning sudah selesai. So, terima kasih untuk semua teman-teman yang terus berpartisipasi di event ini. Yang akan mengakses pembelajaran Mas Eko yang 2 hari sebelumnya bisa berkunjung ke channel YouTube Tekno Bareng Peter. Di sana sudah ada video-videonya, teman-teman bisa ikuti lagi. Dan saya senang dan saya bahagia juga karena ternyata saya lihat topiknya yang Mas Eko ini banyak sekali yang nonton. Wah, saya senang banget. So, artinya saya juga ikut berkontribusi untuk kemajuan teman-teman, dan saya bangganya dengan cara seperti itu. So, terima kasih untuk semua yang sudah gabung, baik di
di Zoom meeting yang ada 31 dan 4 orangnya ada di FB group. Kita akan terus semangat dan kita akan terus berjuang di tahun 2022 ini. Dan sampai ketemu. Bye-bye. Oke guys, selamat. Ya, makasih. Thank you ya Mas Eko. Semangat. Sampai ketemu.